Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 211420110 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2D. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat umum. Jadi saya akan menjelaskan apa itu tentang filsafat. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu filosofia, yaitu dia berasal dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta atau philia artinya persahabatan, dan sophos artinya hikmah atau pengetahuan. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, atau disebut juga love of wisdom. Nah, filsafat merupakan cara berpikir yang kompleks, suatu pandangan atau teori yang sering tidak bertujuan praktis tetapi dia teoritis. Terus ada pengertian filsafat menurut beberapa teori. Salah satunya yaitu Aristoteles. Dia mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realita yang ada. Terus apa sih hubungannya antara ilmu, filsafat, dan agama? Jadi ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Ilmu pengetahuan itu masih bersifat sementara dan membutuhkan penyempurna dan perbaikan. Dan dengan adanya agama yang menjadi dasar menyaring sebuah pengetahuan baru. Terus apa aja sih persamaannya antara ilmu, filsafat, dan agama? Persamaannya itu ketiganya sama-sama mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai dengan ke akar-akarnya. Lalu apa saja perbedaan antara ketiga itu? Perbedaannya itu filsafat memuat pertanyaan yang lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realita pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan ilmu itu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu kemudian menjadi tahu. Lalu ada filsafat pada masa Yunani kuno. Jadi pada masa Yunani kuno filsafat itu masih percaya dengan adanya mitos, dengan adanya hal-hal goib dan lain-lain. Jadi ada faktor-faktor lahirnya filsafat Yunani kuno. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng. Jadi di mana mitos itu dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Terus yang kedua, ada karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Terus yang ketiga, ada pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktis saja tetapi juga aspek teoritif kreatif. Nah, terus setelah itu sejarah filsafat zaman abad pertengahan dan modern. Jadi pada abad pertengahan ini ada perbedaan yang mencolok, yaitu timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan yang sangat besar terhadap kepercayaan agama. Zaman pertengahan ini zaman keemasan bagi kekristenan. Jadi agama Kristen ini mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Terus ada ciri-ciri pemikiran filsafat pada abad pertengahan, yaitu cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. Terus filsafat dalam lingkungan ajaran Aristoteles dan berfilsafat dengan pertolongan Agustinus. Nah, terus ada periode-periode abad pertengahan. Jadi di abad pertengahan terbagi menjadi dua periode, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. Nah, terus juga ada pengertian filsafat maju ke yang modern. Jadi filsafat di zaman modern itu pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tetapi tidak juga dari penguasa, melainkan dari diri sendiri, yaitu manusia itu sendiri. Jadi ada sejarah filsafat modern. Sejarah filsafat modern ini terjadi dari 3 periode. Periode pertama yaitu periode klasik, periode kedua yaitu periode pertengahan, dan periode ketiga yaitu periode modern. Jadi aliran-aliran pada filsafat modern ini terbagi menjadi ada rasionalisme, empirisme,
kritisme, idealisme, dan positivisme. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.